Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan saya Arif Dwi Muhyiddin di Pintar Kreatif Digital. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan aplikasi surat masuk dan surat keluar. Sangat cocok untuk perusahaan Bapak Ibu semua ya, dan teman-teman semua. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita tunggu sebentar, kita login. Nice, oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Di halaman dashboard Scrub ini ada surat masuk, surat keluar, dan total surat. Dan juga ada distribusi per kategori. Nah, misalkan dari bagian direksi, bagian sumber daya manusia atau SDM, atau dari bagian satuan kerja audit internal dan atau kepatuhan. Nah, sebagai contoh di sini ada performa per kantor. Nah, kantor pusat surat masuknya berapa, surat keluarnya berapa, ada cabang 1 dan cabang 2. Nah, kurang lebih seperti ini dan di sini itu ada mode gelap. Nah, jika mau mode terang klik ini. Oke, yang pertama sini ada surat masuk menunya. Jadi sebelum memulai bikin surat itu teman-teman bisa bikin dulu kategori suratnya. Nah, misalkan kategori suratnya mau ditambahin lagi nih. Untuk bagian IT, prefixnya apa? IT. Nama kategorinya IT. Nah, seperti ini. Untuk kategori bagiannya, misalkan tambahkan lagi bagiannya apa? IT. Kantornya di kantor pusat, simpan. Nah, untuk kantor ini bisa ditambahin lagi, misalkan cabangnya ada 3, cabang 3. Alamatnya misalkan Bandung. Oke, simpan. Nah, sekarang sebagai contoh nih, untuk surat keluar. Di sini ada tambah surat keluar. Nah, akan otomatis nih terisi 001 segmen manualnya dir, bulannya ini, tahunnya ini. Misalkan kalau IT gimana? Nah, seperti ini. Nah, pilih kantornya, misalkan kantor pusat, pilih bagiannya dari IT, penerimanya misalkan Bank A, B, C, D, E, perihalnya surat internet, pengirimnya misalkan dari Arif, file suratnya apa? Nah, sebagai contoh ini, simpan. Nah, maka akan berurutan otomatis. Di sininya 001 IT. Ini bulan berapa? Bulan 7 2026. Misalkan tambah surat lagi nih. Misalkan dari IT lagi. Kantor pusat. Pilih bagiannya dari IT. Penerimanya misalkan Bank ABCDE. Perihalnya surat error. Pengirimnya masih Arif. Nah, kita uploadnya misalkan inilah sebagai contoh ya. Kita simpan. Oh, ukurannya terlalu besar. Nah, kita masukin aja ini. Kita simpan. Nah, sudah. Maka akan melanjutkan ke 002. Seperti itu. Nah, misalkan tambah surat lagi nih. Misalkan dari direksi atau direktur. Pilih kantornya pusat. Pilih bagiannya misalkan operasional. Penerimanya PT ABC. Perihalnya surat mutasi sebagai contoh, pengirimnya Dwi. Nah, kita upload suratnya, simpan. Nah, maka kurang lebih seperti ini. Maka untuk format dir ini 001, untuk IT udah 002. Jadi setiap segmen, jadi ini itu namanya segmen, itu akan mengikuti sesuai segmennya masing-masing. Nah, kalau surat masuk gimana? Surat masuk seperti ini. Misalkan ada surat masuk nih ke tempat Bapak Ibu, misalkan kita bisa kalau di bank itu customer service, atau kalau misalkan di hotel bisa sama bagian pelayanannya, misalkan nih nomor suratnya 9095, misalkan contohnya ABC III 90 2026, misalkan gitu ya. Kategorinya, kategori suratnya apa nih? Misalkan mau ke SDM,
pilih kantornya pusat, pengirimnya misalkan dari PT, SDM. Untuk bagiannya operasional, penerimanya misalkan ke Arif, IT, banyak surat rekomendasi. Terus suratnya kita upload. Nah, kita klik simpan. Nah, seperti ini untuk surat masuk. Dan sini juga ada export to Excel. Nah, lebih seperti ini nantinya jika kita buka di Excel. Nah, lalu di sini ada kelola user. Nah, di sini tuh penambah user-usernya. Bisa nambah lagi. Kan si user ini role-nya admin, kantornya di cabang 1, bagiannya keuangan, kategori surat misalkan SDM. Nah, jadi sesama role itu tidak bisa melihat. Di sini juga ada log aktivitas. Nah, misalkan nih di surat keluar, kita hapus. Nah, kenapa di sini tidak ada? Karena di sini itu sebagai super admin. Makanya kita cocoknya menggunakan admin, maka nanti langsung muncul di sini. Oke, sekarang kita coba ya sebagai login admin. Misalkan di sini nama lengkapnya arif@gmail.com, passwordnya 123456789, konfirmasi password 123456789, pilih role-nya admin, kategori startnya IT, untuk di kantor pusat, bagiannya IT. Oke, simpan. Oke, sekarang kita logout ya. Klik di sini keluar. Oke, kita tulis arif@gmail.com, passwordnya 123456789. Nah, seperti ini. Jadi IT ini hanya bisa melihat role-nya sesuai bagian masing-masing. Di sini datanya ada surat masuk, surat keluar, dan log aktivitas. Nah, misalnya surat keluar nih kita tambah lagi. Nah, akan otomatis. Jadi kita isi. Nah, tuh di sini terlihat detail. Attribut menambahkan target, menambahkan nomor surat keluar. Nah, jika sama saja dihapus lagi. Aktivitas juga terlihat menghapus. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman semua. Oke, sekian informasi dari saya. Bagi teman-teman semua yang ingin memiliki aplikasinya, link downloadnya ada di deskripsi. Oke, di sini itu cara installnya. Teman-teman akan mendapatkan aplikasi WinRAR seperti ini. Seperti biasa, di sini kita ekstrak tuh. Nah, jika sudah, di sini kita buka. Di sini ada dokumentasi lengkapnya. Kita buka salah satu ya untuk melihat. Nah, di sini tuh sangat mobile friendly. Oke, bisa di PC dan di mobile. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, oke, sangat komplit ya teman-teman semua. Oke, jadi di sini tuh kita seperti biasa copy aplikasi surat masuk surat keluarnya, kita copy, masuk ke C, Paragon, www, kita bikin namanya surat masuk keluar. Nah, oke, kita paste di sini. Jangan lupa di sini kita ekstrak here langsung. Masih menunggu, kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah seperti ini, kita buka anti graffiti-nya. Nah, di sini kita open folder di C, Laragon, www, surat masuk keluar, select folder. Nah, jika sudah, kita lihat dulu yang utama itu INV. Kita lihat di sini menggunakan MySQL, untuk database-nya namanya surat. Nah, jika sudah, kita buka readme.md. Nah, di sini tuh ada kegunaannya untuk apa, fiturnya apa aja.
role-nya ada apa aja. Di sini role-nya ada support admin, memiliki akses penuh, dan admin memiliki akses berdasarkan kantor, bagian, kategori surat, dan lain-lain. Nah, untuk PHP-nya menggunakan versi 8.2, untuk Laravelnya versi 11. Oke, gimana cara instalasinya? Yang pertama di sini kita buka Laragon. Seperti biasa, kita cek versi PHP apakah 8.2. Jika sudah 8.2 sudah aman. Sekarang kita klik start. Oh, kita tunggu sebentar sampai aktif Apache dan MySQL-nya, dan jika sudah aktif, di sini kita buka terminal. Di sini saya menggunakan Git Bash. Oke. Jika sudah, hal pertama yang dilakukan itu ini. Bisa mulai dari sini ya, teman-teman. PHP Artisan Key Generate. Sudah enter. Nah, jika ini sudah sukses, jangan lupa kita migrate-nya dulu. Oke. Sorry, di sini kita copy. Nah, seperti ini. Nah, apakah Anda ingin membuat database surat? Oke, kita ketik yes. Nah, maka akan dibuatkan. Dan jangan lupa agar bisa upload file, kita aktifkan PHP Artisan Storage Link. Oke, kita paste di terminal. Jika tulisannya error, di sini link sudah ada. Karena ini project baru dipindahkan, maka kita buka ke public. Kita cari folder storage. Di sini klik kanan dan kita delete. Jika sudah, kita ulangin lagi untuk PHP Artisan Storage Link. Oke, di sini sudah terlink, maka sudah connect. Sekarang kita buka aplikasinya. Caranya buka Laragon. Kita buka www, dan sini namanya apa? Surat masuk keluar. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, sekarang kita buka lagi anti-gravity-nya. Kita lihat untuk usernya apa aja. Nah, seperti ini, super admin. Passwordnya 123 sampai 9. Kita paste 123456789. Oke, kita tunggu sebentar. Kita login.